Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa SIT Al-Fikri channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita merasakan luar biasanya anugerah yang Allah berikan berupa nikmat ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga tahun ini, puasa tahun ini mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang selalu kita ucapkan, Allah melalui Rasulnya memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, rahimakumullah. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin namanya tidak masyhur, tidak banyak dikenal orang. Tetapi dari kisahnya kita akan mendapatkan inspirasi dan motivasi dalam beribadah. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW bernama Sya'ban. Rumah beliau sangatlah jauh jaraknya dengan Masjid Nabawi saat itu. Bahkan kalau kita bisa hitung waktunya, itu lebih dari 3-4 jam dari rumah menuju ke masjid untuk beliau beribadah, sholat berjamaah. Kala itu di waktu subuh, Nabi tidak menjumpai sahabatnya ini di posisinya yang biasa dia duduk. Jadi Sya'ban ini punya kebiasaan softnya itu paling depan di sisi pojok. Kenapa dia punya kebiasaan duduk di situ? Karena dia tidak ingin mengganggu jamaah yang lain. Karena kebiasaan Sya'ban ini hadir di masjid jauh-jauh jam sebelum masuknya waktu subuh. Hari itu Nabi tidak menjumpai beliau. Artinya Nabi tidak melihat di posisi itu ada Sya'ban. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, "Di mana? Adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban?" Para sahabat menjawab, "Belum ada." "Kalau gitu kita tunggu sampai Sya'ban datang." Setelah ditunggu beberapa waktu, sampai waktu subuh sudah mau habis, ternyata Sya'ban belum kunjung datang. Sehingga Nabi memutuskan untuk melanjutkan sholat subuh bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah sholat subuh usai, Nabi melihat ke belakang dan tidak juga Nabi dan para sahabat lainnya itu menjumpai Sya'ban di posisinya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, siapa di antara mereka yang mengetahui kediaman atau rumah dari Sya'ban. Setelah ada di antara mereka yang tahu, Nabi bersama rombongan menuju ke rumah Sya'ban. Kita bayangkan Nabi berjalan ba'da subuh, nyampe ke rumah Sya'ban itu waktunya sudah hampir mendekati waktu duha, sekitar jam-jam 10-an. Ma'asyiral muslimin, yang membuat Nabi kaget adalah ketika Nabi mengetuk pintu rumah Sya'ban, yang keluar adalah istrinya. Lalu Nabi bertanya kepada istrinya, "Di manakah Sya'ban? Kenapa hari ini beliau tidak hadir ke masjid untuk sholat subuh?" Ternyata informasi yang disampaikan oleh istri Sya'ban radhiyallahu an, bahwasannya Sya'ban sudah meninggal dunia. Anehnya, istrinya menyampaikan kepada Nabi ada 3 aduh yang Sya'ban sampaikan ketika proses sakaratul maut. Aduh yang pertama, aduh kenapa enggak lebih jauh. Aduh yang kedua,
aduh, kenapa nggak yang baru? Dan aduh yang ketiga adalah, aduh, kenapa nggak semuanya? Nabi mendapatkan informasi dari malaikat. Kenapa Sya'ban mengucapkan 3 aduh tadi? Lalu Nabi menyampaikan kepada istri dan para sahabat yang hadir pada saat itu. Aduh yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata ketika Sya'ban dalam proses sakaratul mautnya, Sya'ban ditunjukkan oleh malaikat pahala yang ia dapatkan ketika dia berpergian dari rumah menuju ke masjid. Dari rumah menuju ke masjid. Pahalanya banyak, tapi Sya'ban tetap masih merasakan kurang puas. Karenanya dia mengucapkan, aduh, kenapa nggak lebih jauh? Andai saja rumahnya itu lebih jauh daripada masjid, tentu langkah kakinya menuju ke masjid, pahala yang Allah berikan jauh lebih banyak. Masyarul muslimin, ke masjid pahalanya tidak hanya 27 derajat, lebih dari itu. Setiap langkah kita mendapatkan pahala dan menggugurkan dosa. Itu kenapa baginda Nabi Muhammad SAW memotivasi kita, khususnya para lelaki, untuk sholat berjamaah ke masjid karena pahalanya banyak. Sya'ban merasakan kekurang puasan. Andai saja rumahnya itu lebih jauh lagi, sedangkan 3-4 jam saja rumahnya itu dia sudah mendapatkan pahala yang banyak, tapi tetap dia merasakan ketidakpuasan mendapatkan pahala. Yang kedua, aduh, kenapa nggak yang baru? Kisahnya sama. Dia berpergian dari rumah menuju ke masjid, kala itu kondisi cuaca atau musimnya adalah musim dingin. Lalu Sya'ban menggunakan pakaian berlapis. Karena dia berjalan, prosesnya cukup jauh, maka lapisan pertama dia pakai pakaian yang nggak baru lah. Yang baru, bagian dalam yang baru. Bagian luar pakaian lapisan yang lama. Di pertengahan jalan, Sya'ban bertemu dengan orang yang sedang kedinginan. Karena si fulan yang dia temui ini juga ingin ke masjid, cuman lagi kedinginan, nggak sanggup lagi dia berjalan. Akhirnya Sya'ban melepaskan lapisan baju bagian luarnya yang nggak baru tadi, karena bagian dalam yang bagian baru, kepada yang sedang kedinginan tadi. Lalu dia bantu menuju ke masjid dan sampai ke masjid. Di situ malaikat menunjukkan pahala yang didapatkan oleh Sya'ban. Itu kenapa Sya'ban merasa tidak puas. Aduh, kenapa nggak yang baru? Andai saja pakaian yang dia berikan itu adalah pakaian yang baru, tentu pahalanya jauh lebih banyak lagi. Masyarul muslimin, aduh yang ketiga. Aduh, kenapa nggak semuanya? Kala itu Sya'ban lagi sarapan. Dia punya secangkir susu dan sepotong roti. Tapi jangan bayangkan roti yang dimakan Sya'ban itu seperti roti kita yang kecil-kecil ya. Jadi rotinya gede. Terlihat di depan pintunya ada pengemis yang sedang kelaparan. Lalu Sya'ban membagi separuh susunya dan separuh rotinya. Saat sakaratul maut itulah malaikat menunjukkan pahala yang didapatkan oleh Sya'ban saat dia memberi separuh susu dan separuh dari rotinya. Dia merasa kurang puas. Andai saja waktu itu aku memberikan semuanya. Aduh, kenapa nggak semuanya ya? Andai saja aku memberikan semua susu dan semua roti, itu pahala yang aku dapatkan jauh lebih banyak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pesan dari kisah ini ada banyak sebenarnya. Namun yang bisa saya sampaikan adalah, mumpung kalau Allah nanti memberikan kita, mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini, maka perbanyaklah ibadah-ibadah. Bikinlah target-target tilawah, tarawih, tahajud, witir, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya dengan sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak. Walaupun nanti kita akan tetap menyesal juga karena kita tidak puas dengan pahala yang kita dapatkan. Namun paling tidak kita memiliki target di tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan target puasa kita di tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.